Ada medan yang tak terlihat, tempat pilihan dan dorongan beradu, medan batin. Di sana suara hening memanggil pada kebenaran, sementara bisik ego menuntut kemenangan. Jalan kedamaian dimulai ketika diri menjadi saksi, melihat datang perginya pikiran, mengakui gejolak perasaan, namun tidak terseret oleh keduanya. Menjadi saksi bukan pasif. Itu adalah kejernihan yang membuat tindakan tepat. Saat amarah muncul, lihatlah ia. Namun jangan biarkan tanganmu bergerak karena perintahnya. Saat ketakutan datang, kenali ia. Namun jangan serahkan arah hidupmu padanya. Begitu jarak antara saksi dan gejolak tercipta, kebebasan lahir. Dari tempat itu, kata-kata menjadi lebih jernih, langkah menjadi lebih mantap, dan keputusan menjadi lebih adil. Inilah awal pengetahuan. Mengenali bahwa engkau bukan badai di permukaan, melainkan langit yang tetap luas. Bekerjalah sungguh-sungguh, namun jangan biarkan hasil mengikat hatimu. Hasil adalah tamu. Kadang datang membawa senyum, kadang datang tanpa apa-apa. Jika hatimu digantung pada hasil, engkau akan naik turun bersama gelombang. Jika hatimu bertumpu pada kebenaran, engkau akan tetap tenang bahkan saat laut bergolak. Tindakan murni lahir ketika motif dibersihkan dari dahaga pujian dan ketakutan celah. Kemurnian motif mengubah kerja menjadi persembahan hening. Tak bising tapi dalam, tak pamer tapi kokoh. Dari kemurnian ini tumbuh damai yang tidak bisa dibeli dunia, dan ketika damai menjadi pusat, hasil terbaik sering datang tanpa harus dikejar. Musuh di luar dapat dikalahkan dengan strategi. Musuh di dalam hanya dapat ditundukkan dengan kesadaran. Dorongan yang liar, nafsu yang tak pernah kenyang, ambisi yang ingin dipuja, semuanya meminta tahta di dadamu. Jika mereka memerintah, keputusan menjadi gelap meski niat tampak mulia. Mulailah dengan disiplin kecil. Jaga kata saat marah, jaga tatap saat iri, jaga langkah saat tamak memanggil. Disiplin kecil adalah gerbang ke kerajaan batin. Ketika batin tertata, dunia luar mengikuti. Kemenangan sejati bukan menundukkan banyak kepala, melainkan menundukkan kebiasaan yang membelenggu dirimu sendiri. Suka datang mengangkatmu, duka datang menurunkanmu. Jika engkau menautkan dirimu pada keduanya, engkau akan diombang-ambing sepanjang hidup. Hati-hati untuk menyambut suka tanpa mabuk, dan menerima duka tanpa putus asa. Keseimbangan bukan dingin rasa, ia adalah kematangan. Ia tahu rasa manis tidak abadi, sehingga tidak menuntutnya. Ia tahu rasa pahit pun berlalu, sehingga tidak takut padanya. Dari keseimbangan lahir kejernihan, dari kejernihan lahir keputusan, dari keputusan lahir kedamaian yang bertahan lebih lama dari musim. Pikiran adalah cermin, debunya adalah kebiasaan tanpa sadar. Meditasi bukan pelarian, melainkan cara membersihkan cermin agar memantulkan kenyataan apa adanya. Duduk tenang, rasakan napas, dan izinkan pikiran lewat seperti awan. Jangan mengejar, jangan menolak, cukup saksikan. Pada awalnya riuh terasa tak tertahankan. Tetapi, seperti danau yang dibiarkan tenang, kejernihan akan muncul. Dari kejernihan itu, tindakan lahir pada waktu yang tepat, kata keluar dengan bobot yang pas. Meditasi bukan untuk menjadi istimewa, ia untuk menjadi utuh. Setiap insan memegang peran yang tak tergantikan, melindungi, menuntun, mengobati, mencipta, melayani. Peran tidak dipilih untuk menutup telinga dari panggilan kebenaran, melainkan untuk menyalurkannya ke dunia. Pelarian dari peran atas nama kenyamanan melahirkan kekosongan yang segera diisi oleh keburukan. Terimalah peranmu tanpa sombong, jalankan tanpa gentar. Saat engkau mengerjakan bagianmu, semesta menemukan keseimbangan yang lebih luas. Peran yang dijalankan dengan kesadaran mengubah kerja biasa menjadi karya yang menyembuhkan. Pengetahuan yang hanya tinggal di kepala akan menggembungkan ego. Pengetahuan yang turun ke dada akan melembutkan dunia. Membaca 1000 halaman tidak sebanding dengan satu tindakan kecil yang benar. Jembatani tahu dan laku. Latih tubuh untuk melakukan yang diketahui benar. Meski kecil dan sepi, ketika laku menyatu dengan tahu, pengetahuan berubah menjadi kebijaksanaan. Hening, kuat, dan tak mudah tergoyah. Disitulah kata-kata memiliki nyawa. Keinginan adalah api. Kecil dan dijaga ia menghangatkan. Liar dan dibiarkan ia membakar rumah. Jangan mematikan api, tetapi jagalah bentuk nyalanya. Tanyakan pada setiap kehendak, adakah ia mendewasakan atau sekadar memuaskan? Bila keinginan diarahkan oleh kebenaran, ia menjadi tenaga yang mendorong peradaban. Bila ia ditarik oleh nafsu, ia menjadi tali yang menyeretmu ke jurang. Kebebasan bukan bebas mengikuti semua dorongan. Kebebasan adalah kemampuan memilih dorongan yang selaras dengan nurani.